Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kincamannya. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan channel yang menghadirkan burungnya secara langsung teman-teman. Jadi setiap konten-konten saya selalu hadirkan burungnya secara langsung. Dan di video saat ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua ya, salah satu murai batu impor teman-teman. Nah, contohnya di depan layar kaca teman-teman ini saya telah hadirkan atau saya sengaja adopsi teman-teman, murai batu impor untuk saya review di channel kecil saya teman-teman. Dan juga saya akan kupas tuntas perawatannya berdasarkan yang saya pelajari ya dari para senior murai batu teman-teman, serta settingan harian sampai dengan tipikal dan karakter dia sampai dengan dia siap lomba teman-teman ya. Sekali lagi jangan ditonton dari awal sampai dengan akhir. Dan langsung saja teman-teman, saya bahas di sini ya mengenai murai batu hutan yang impor teman ya, bodinya kecil, impor, dan burung tersebut juga kondisi tipikalnya memang tipikal panas teman, atau rawatan panas ya. Saya akan ambil gambar dulu yang bagus temannya. Nah, bisa teman lihat dia bodinya sangat kecil sekali ya. Dan ciri-ciri yang signifikannya untuk murai batu impor yaitu bodinya kecil teman-teman. Yang pertama bodinya kecil, kemudian yang kedua burungnya itu kakinya juga kecil ya, serta bulu pahanya ini putih teman-teman ya. Saya zoom lagi, nah ini teman-teman ya, ini yang bulu paha putihnya ini yang di dekat pergelangan kaki teman-teman, itu dia putih ya. Dan bulunya juga tidak terlalu besar teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman, di atas ini ada gacon saya teman-teman. Ini ada lancelet ya yang sudah saya siapkan untuk main minggu teman. Dan sini ada gusion ya teman-teman. Jadi agak berisik teman-teman. Dan untuk murai batu hutan ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, dia tipikalnya itu burung panas teman-teman ya. Kenapa saya katakan burung panas? Kenapa saya katakan dia burung panas ya? Burung yang memang harus kena panas matahari teman-teman ya, burung murai batu hutan ini. Jadi murai batu hutan juga ada dua tipikal ya. Ada yang memang tipikalnya itu tipikal panas dan tipikal dingin teman-teman ya. Dari dua tipikal tersebut justru perawatannya berbeda ya teman-teman. Saya berikan kisi-kisi contoh teman ya yang saya pelajari dari para senior murai batu. Kalau murai batu hutan yang posisinya dia vektornya tinggi ya, hadiahnya gacor, berarti dia perawatannya harus dingin teman-teman ya. Saya sebutnya itu tipikal perawatan dingin ya. Jadi dia cukup pengembunan, pengumbaran, dan tidak main penjemuran. Bahkan jangkriknya pun tidak terlalu banyak teman-teman untuk murai batu yang tipikalnya itu yang hadiahnya gacor dan bongkar materi. Dan untuk murai batu saya ini teman-teman ya, justru dia kebalikannya ya. Murai batu ini justru kebalikannya, dia itu harus dilakukan penjemuran teman-teman ya. Untuk murai batu ini harus dilakukan penjemuran, jadi dia wajib dilakukan penjemuran dan wajib diberikan jangkrik dengan porsi banyak teman-teman ya. Dan untuk settingan estafoding lainnya seperti kroto biasanya dia jarang ya. Untuk murai batu hutan biasanya dia jarang main kroto teman. Tapi beda lagi kalau memang murai batu hutannya itu kondisinya memang tipikalnya jinak ya, ketika diberikan kroto dia enak, itu menurut saya pas teman-teman. Tapi biasanya ya yang saya pelajari dari para senior murai batu hutan itu rata-rata jarang sekali main kroto teman-teman. Nah, jarang sekali main kroto. Justru dia jangkriknya itu lebih cenderung dominan banyak teman-teman. Dan mengenai ciri-ciri fisik dia tadi saya sudah sebutkan ya. Daun ekornya yang terpenting dia tipis teman-teman. Untuk murai batu hutan impor itu daun ekornya itu dia tipis ya, tidak tebal dan tidak lebar teman.
Kalau misalkan dia daun ekornya lebar, bodinya besar, dadanya coklat ya, itu biasanya murai batu hutan lokal ya teman-teman. Dan untuk di depan layar kaca teman ini, saya menduga murai batu ini hutan impor Malaysia teman-teman. Ya, kalau Vietnam itu biasanya dia lebih dominan ekornya panjang ya teman-teman. Tapi kalau Malaysia biasanya dia ekornya tipis dan bulunya juga kecil teman-teman. Ya. Dan untuk settingan hariannya, untuk burung-burung seperti ini, itu kita kembali lagi ke perawatan dasar dia teman-teman. Ya. Perawatan dasar yang terpenting untuk murai batu hutan, dia harus tenang teman-teman. Ya. Dia harus tenang, dan kalau bisa sih sendiri ya teman-teman. Untuk burung-burung hutan ini biasanya dia sendiri, tidak digencet dengan murai batu gacor lainnya teman-teman. Jadi dia tenang, karena murai batu hutan biasanya dia menguasai daerah teritorial teman-teman. Ya. Daerah teritorial dia sudah dikuasai, barulah settingannya itu ketemu teman-teman. Nah, untuk settingan burung ini saya berikan jangkrik sekitar 10-10 teman-teman. Dan setelah dilakukan pemberian jangkrik 10-10, kemudian saya kasih jeda sekitar 10 menit ya, untuk dia turun makanannya teman-teman. Dan saya lakukan penjemuran teman-teman. Nah, jemurnya pun saya berikan penjemuran di ablak ya teman-teman. Penjemuran di ablak kira-kira sekitar 20 sampai dengan 30 menit barulah saya angkat teman-teman. Karena dia harus terkena sinar matahari teman-teman. Tapi untuk mandi, nah bisa teman-teman nerka sendiri ya. Burung seperti ini nggak bisa mandi sore teman-teman, atau mandi malam ya. Jadi birahinya itu akan terkikis habis teman-teman. Jadi untuk mandi saya berikan mandinya pagi ya. Setelah penjemuran saya berikan pemandian teman-teman. Dan untuk umbarannya teman-teman ya, saya tidak main umbaran teman-teman. Untuk murai batu hutan seperti ini saya tidak main umbaran, karena pengumbaran itu biasanya untuk burung-burung yang kondisinya jinak, emosinya tinggi, dan faktornya tinggi teman-teman. Nah, tapi kalau burung-burung yang seperti ini faktornya kurang, saya rasa tidak perlu umbaran teman-teman. Dia hanya perlu jemur saja, dan jangkriknya itu lahap teman-teman. Ya seperti itu. Dan untuk purnya teman-teman, kita selalu belikan pur protein rendah ya, seperti Topsong ya teman-teman. Seperti Topsong, dan minumannya juga Ebot Pit teman-teman. Lalu untuk settingan harian saya sudah jabarkannya, dan untuk settingan lomba biasanya tetap memakai settingan hariannya. Cuma kita penambahan jangkrik saja teman-teman, sekitar kemungkinan 10 3 kali ya. Dan untuk mau main biasanya dia mandinya H-1 teman-teman. Mandi H-1 barulah kita setting harian dulu teman-teman, dan di malam harinya barulah kita tambahkan jangkrik lagi ya, sedikit teman-teman. Dan untuk hari H ya, itu wajib jemur ya teman-teman. Burung-burung hutan seperti ini dia wajib jemur ya, karena dia itu birahinya hilang-hilangan teman-teman. Nah, jadi sebelum jalan biasanya saya lakukan penjemuran. Setelah dijemur barulah saya gantangkan teman-teman. Nanti di akhir video saya akan tampilkan burungnya ya, ketika dia berbunyi teman-teman. Ya, saya rasa cukup teman-teman. Dan terima kasih telah menonton channel kecil saya. Dan inilah murai batu hutan impor ada teman-teman. Bodinya kecil, ekornya daunnya tipis teman-teman. Dan di pergelangan kakinya itu ada bulu putih teman-teman, serta kakinya juga kecil teman-teman. Itulah menurut versi yang saya pelajari dari para senior murai batu hutan impor Malaysia teman-teman. Ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecomanya dan sukses selalu untuk teman-teman semua.